Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Laila. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak masih dalam media pembelajaran bahasa Indonesia untuk kalian di kelas 10. Kompetensi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah menulis menggunakan kaidah kebahasaan dan laporan hasil observasi. Nah, kesepakatannya tetap menerapkan profil pelajar Pancasila, kemudian saling menghargai pendapat dari peserta lain, aktif dalam pembelajaran, dan disiplin dalam mengumpulkan tugas. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan atau harus kalian capai adalah diharapkan kalian mampu memahami kalimat definisi dan kalimat deskripsi, bisa membedakan imbuhan di dan kata depan di, bisa menulis kutipan tidak langsung dan sumber rujukan, serta menulis daftar pustaka. Model pembelajaran kita adalah discovery learning, nanti ada diskusi interaktif di LMS, kemudian ada penugasan, dan nanti ada praktik menulis laporan. Nah, ini langkah pembelajarannya. Nah, nanti silakan kalian bisa melakukan literasi mata pelajaran ya. Dari buku teks semester 1, silakan baca di halaman 16 sampai 22. Ya, kita masuk ke pembahasan materinya. Memahami kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang menjelaskan suatu hal, baik benda hidup maupun benda mati secara umum. Penggunaan kalimat definisi dalam teks laporan hasil observasi itu merujuk pada istilah teknis atau ilmiah yang berkaitan dengan bidang tertentu. Dan biasanya dipergunakan kata-kata seperti adalah, merupakan, yaitu itu menunjukkan kalimat definisi yang dipergunakan dalam teks laporan hasil observasi. Contoh, belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Pada contoh tersebut dipergunakan kata tugas atau kopula adalah. Nah, itu contoh dari kalimat definisi. Berikutnya, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus atau spesifik dari suatu benda. Nah, sehingga pembaca seolah-olah bisa benar-benar melihat atau bisa benar-benar merasakan hal yang dituliskan dalam deskripsi tersebut. Contoh, tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Nah, dari contoh tersebut, ada kalimat deskripsi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan binatang dengan memberikan ciri-ciri secara detail. Dan anak-anak, kalimat deskripsi ini juga digunakan bisa juga digunakan untuk menjelaskan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh objek. Ya. Penggunaan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, atau manusia, ya, atau bisa berbagai peristiwa, itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan objek. Contoh, ya, saat bertelur, tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rumputan. Nah, itu ada aktivitas ya yang dipergunakan untuk mendeskripsikan aktivitas dari objek yang diamati. Ini ya. Nah, berikutnya membedakan imbuhan di dan kata depan di. Ini sering sekali ada kesalahan ketika kata tersebut ditulis. Yang pertama, imbuhan di. Seringkali penulisan imbuhan di itu disalahartikan dengan penulisan kata depan di. Padahal sebenarnya keduanya berbeda fungsi maupun penulisannya. Imbuhan di itu memiliki fungsi membentuk kata kerja pasif. Ketika ditulis harus serangkai dengan kata dasarnya. Dimakan. Nah, penulisan di itu harus gabung dengan kata makan karena berfungsi sebagai imbuhan. Tetapi kalau di itu berkedudukan sebagai kata depan, ya, di mana di itu berfungsi untuk menunjukkan keterangan tempat atau waktu, maka penulisannya itu harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Di kelas. Nah,
penulisan di itu harus terpisah dengan kata kelas karena berfungsi sebagai kata depan. Nah ini ya, mudah-mudahan kalian sudah tidak salah lagi dalam penulisannya ketika menggunakan di yang sebagai imbuhan dan di yang sebagai kata depan. Nah berikutnya, menulis kutipan tidak langsung dan sumber rujukan. Sebagai teks yang bersifat ilmiah, laporan hasil observasi harus menyajikan data yang akurat. Salah satu cara untuk menyajikan data yang akurat tersebut sebagai hasil pendukung ketika melakukan observasi dapat dengan menggunakan sumber lain, baik itu yang diambil dari buku, artikel, baik itu yang cetak maupun yang digital. Perhatikan contoh berikut. Kunang-kunang betina ada yang mempunyai sayap dan tidak mempunyai sayap sehingga tidak selalu terbang. Dalam kurung, Borer and Waite 1970,37. Nanti ini ada maksudnya. Contoh yang kedua, Esik dalam kurung 1958,78 ya. 78 menyatakan bahwa spesies kunang-kunang sering ditemukan di daerah dengan kelembapan tinggi dan hangat seperti kolam, sungai, payau, lembah, parit, dan padang rumput. Kedua kalimat tersebut merupakan kutipan tidak langsung yang digunakan oleh si penulis. Kutipan tidak langsung adalah penggunaan pendapat seorang penulis atau tokoh berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut. Jadi ketika menulis laporan hasil observasi itu mengambil pendapat orang lain kemudian dituliskan dengan menggunakan bahasa sendiri, itu namanya kutipan tidak langsung. Nah, untuk membuat kutipan tidak langsung kita harus memahami terlebih dahulu informasi yang akan dikutip tersebut. Setelah itu, baru dituliskan inti dari informasi tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri atau dengan menggunakan struktur kalimat menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Nih ya, itu namanya penggunaan kutipan tidak langsung ya dari sumber atau referensi yang dijadikan dasar dalam penelitian. Ini contohnya sudah ada 2 tadi, diingat-ingat ya. Kutipan tidak langsung yang ditulis dalam teks, ya, kedua teks tadi menggunakan 2 format. Kalimat yang pertama itu mencantumkan sumber kutipan dalam tanda kurung pada akhir kalimat berupa nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman sumber dari kutipannya. Nih ya, misal kutipan itu diambil dari karya Borer and Waite tahun 1970 pada halaman 37. Nah, di antara tahun dan halaman dipisahkan dengan koma. Kemudian, kalimat yang kedua dari contoh kutipan tidak langsung tadi, itu mencantumkan nama belakang penulis sumber kutipan di luar tanda kurung dan mencantumkan tahun serta halaman kutipan dalam tanda kurung. Kutipan tersebut merupakan pernyataan dari karya yang ditulis Esik tahun 1958 pada halaman 78. Kalian bisa melihat lagi contoh kutipan yang tadi. Semua sumber kutipan yang sudah diambil tadi ketika kalian menulis karya ilmiah, misalnya laporan hasil observasi, harus dituliskan dalam daftar pustaka. Mengapa? Karena untuk menghindari plagiatisme atau pengambilan karya orang lain tanpa seizin. Nah, ini ada contoh dari contoh kutipan tidak langsung tadi, misal Borer DJ, Waite RE 1970 ini tahun, ini dipisahkan titik ya. Peterson Volkgoed Insect, ini judul bukunya. Boston, ini kotanya. Houghton Mifflin, ini nama kotanya. Nah, ini cara penulisan kutipan yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Diambilkan dari sebuah buku. Nah, menulis daftar pustaka bisa dari berbagai sumber, ya. Jadi untuk menuliskan daftar pustaka silahkan cantumkan nama penulisnya, ini harus dibalik ya. Kemudian tahun terbit, judul bukunya dicetak dengan tanda miring atau tulisan miring, kota penerbit dan nama penerbitnya. Ini contohnya.
ada buku yang ditulis Anik Wijayanti. Ketika kalian tuliskan di daftar pustaka menjadi Wijayanti, Anik. Kemudian ini tahun terbitnya 2015. Kajian habitat dan aktivitas kemunculan kunang-kunang dengan observasi cuaca skala mikro di kawasan situ gunung, ini judul bukunya, dicetak miring. Kemudian ini nama penerbitnya. Nah ini ya, kalau yang ini diambilkan dari web. Kemudian bawahnya ini contoh sumber yang berasal dari artikel ya. Siapa yang menulis artikel, tahun artikel itu dimuat, judul artikelnya, nama sumbernya, dan tanggal pemuatannya. Nah, tanggal pengaksesan itu juga penting ya dicantumkan ketika kalian mengambil sumber atau referensi dari internet ya, karena kan sewaktu-waktu bisa berubah itu. Format penulisan kutipan dan daftar pustaka yang disampaikan tadi, yang sudah Ibu jelaskan tadi, berbentuk Chicago Manual Style atau CMS ya. Selain CMS juga ada model IPA, American Psychological Association, dan MLA, Modern Language Association. Nah itu ya. Dan hati-hati ya anak-anak ketika kalian ingin menulis, pada saat misalnya mendapatkan tugas atau mengikuti lomba karya tulis, ikuti petunjuk format penulisan seperti apa yang diinginkan. Jadi kita tidak boleh seenaknya sendiri. Ini ya. Ya, jadi anak-anak jika akan mengirimkan karya tulis, perhatikanlah aturan yang ditetapkan oleh panitia tersebut. Apakah panitia menginginkan menggunakan format penulisan daftar pustaka dengan format Chicago Manual Style atau apa, atau MLA. Ya, baik anak-anak, itu beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan berkaitan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Menulis teks laporan hasil observasi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.